Eh, dari berbagai aspek tadi ya, memang dia unggul gitu. Nah, tentu yang lain juga punya kelebihan dan kekurangan ya semua aspek. Tapi seperti kata Ketua Umum Nasdem itu selalu, why not the best gitu kan. Ada semacam ini Bang Yos, semacam apa ya, jokes barangkali atau mungkin agak serius juga ini ketika disebutkan bahwa kalau Anda ingin pemimpin Indonesia, kalau Anda ingin Indonesia seperti Jakarta hari ini, maka pilihlah Anies. Kalau Anda ingin Jakarta seperti Jawa Tengah hari ini, maka pilihlah Ganjar. Nah, yang nomor 2 agak susah gitu. Kalau Indonesia pengen seperti apa ya, pilih 02. Tapi apakah atas dasar itu pula Bang Yos kemudian saya melihat di beberapa kesempatan akhirnya sekarang bergabung dengan Partai Nasdem, kemudian ikut mendukung Anies Muhaimin. Apakah atas dasar itu atau ada hal lain, Bang Yos? Ya tentu ada hal lain ya. Okay. Yang pertama kan ada hubungan emosional gitu ya. Jadi selama Anies jadi gubernur atau wakilnya Sandi, saya itu dijadikan penasehat lah gitu ya. Dan saya itu pula ya Bung Saiful ya, saya sudah mengamati secara cermat Anies ini kan. Terus yang kedua juga sama-sama mantan gubernur, masa ya enggak gubernur Jakarta yang dipilih. Partai kita Nasdem ini juga sudah memilih Anies, jadi cocok. Di mata saya memang dia mempunyai kualitas yang lebih dah dibandingkan yang lain. Kita meneliti dari semua segi ya. Gitu. Yang pertama dari tongkrongannya gitu, kalau orang Jawa itu kan. Jadi good looking gitu. Itu penting Bang. Ya. Sebagai seorang pemimpin. Ya salah satunya kan enak kalau kita nyemimpin presiden kita keren orangnya kan, seneng bangga juga kan. Nah dari aspek lain menurut saya juga dari bibit kalau orang Jawa itu bibit kan, keturunan dia. Dia itu kakeknya kan pahlawan nasional juga. Ya. Lalu keluarganya memang dari keluarga yang terpelajar kan. Ibunya kalau nggak salah profesor, ya, betul. Bapaknya doktor gitu kan. Dia sendiri juga sekolahnya amat cukup. Ya baik yang lakoni di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Dan tingkat kualitas anunya ini nggak diragukan lagi secara saya, intelektualitasnya ini kan. Dia juga punya pengalaman jabatan ya, pemerintahan tingkat nasional kan, pernah menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, terus terakhir Jakarta sampai tamat 1 periode gitu loh. Nah mimpin Jakarta ini memang lain gitu ya, karena Jakarta ini bisa disebut miniaturnya Indonesia, Bung, gitu kan. Apa yang sulit, yang aneh Indonesia itu Indonesia apa? Sangat heterogen, sangat majemuk. Ya, perbedaan suku, adat istiadat, budaya, bahasa, sampai agama. Ada 6 agama. Dan perbedaan-perbedaan semua ini terwakili di Jakarta. Di Jakarta ini mencari suku apa aja sampai Papua ada semua terwakili dalam jumlah yang cukup banyak gitu kan. Mengapa Jakarta ini bisa dibilang miniaturnya Indonesia? Karena heterogenitas, kemajemukan itu ada semua di sini. Tidak mudah memimpin yang banyak perbedaan seperti itu, Bung. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage, itu bisa menjadi titik lemah kita. Ya karena itu potensi konflik itu tinggi kan. Nah karena itu bisa dikatakan inilah tempat turning centernya orang mau jadi presiden, katakan nggak begitu kan. Nah dan itu bisa dilewati dengan baik. Selama dia menjabat, saya rasa belum pernah ada konflik horizontal masyarakat itu ya, yang utamanya nuansanya itu SARA kan. Betul. Suku, agama, ras dan antar golongan itu kan tidak pernah terjadi. Dan itu memang salah satu yang pernah saya ingatkan gitu. Seorang gubernur DKI dia harus penduduknya itu merasa ini penduduknya orang Sunda nih, gubernurnya orang Batak nih kan gitu kan. Begitu juga nih gubernurnya orang Konghucu ini gubernurnya orang Kristen kan gitu. Walaupun kita Muslim gitu kan.
Nah, itu dilaksanakan dengan baik oleh dia, ya, pengalaman gubernur. Jadi dari berbagai aspek tadi ya, memang dia unggul gitu. Nah, tentu yang lain juga punya kelebihan dan kekurangan ya semua aspek. Tapi seperti kata Ketua Umum Nasdem itu selalu, why not the best, gitu kan. Dan menurut saya, ya pengamatan saya, ya Anies ini orang yang kita cari lah, dari semua pengalaman, semua hal yang pernah dia lakukan, dia manusia teruji gitu. Baik, kalau karena Bang Yos background dari militer, soal sipil militer ini bagaimana kira-kira Bang Yos? Ya itu sih nggak masalah ya. Perbedaan itu nggak begitu penting itu kan pandangannya militer itu pasti tegas gitu. Itu memang benar, tetapi orang sipil kan bisa seperti itu juga gitu. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah lah sepanjang dia sudah bisa membuktikan memang ketegasan dia itu menjadikan yang dia bangun, yang dia pimpin itu ada hasilnya dengan baik gitu. Artinya ada rekam jejak begitu. Nah, rekam jejaknya itu bisa dibaca itu. Ya, baik. Kalau sudah fix Bang Yos akhirnya memang memilih Anies Muhaimin, apa nih Bang kira-kira yang akan atau sudah Bang Yos lakukan untuk membantu pasangan paslon 01 ini? Iya kan, sebenarnya mulai dia diumumkan sebagai calon Nasdem, kita sudah melakukan kontak-kontak, dia sudah mulai bekerja lah untuk menyiapkan dirinya sebagai capres, itu sudah dilakukan. Nah, kebetulan saya juga di partai itu kan di Dewan Pertimbangan. Di itu. Partai Nasdem ya? Iya, nah Dewan Pertimbangan. Di TKN ini saya sebagai penasihat, wakilnya Kiai Haji Sukron. Itu saya penasihat, juga tentu saya memberikan masukan-masukan yang saya anggap perlu lah gitu. Gitu kan. Dengan Pak Kiai Haji Sukron juga intens. Iya, bekerja intens gitu. Pertemuan kita pernah juga kumpul. Pertama kali di rumah saya di sini, kediaman saya. Terus pernah di kantor Nasdem juga gitu kan. Jadi tidak ada salahnya ya bahwa masyarakat itu harus mengetahui lah rekam jejak yang jelas. Dan kelebihan lagi Anies itu kan dia tidak membawa beban masa lalu. Misalnya waktu jadi menteri, waktu jadi gubernur, terlibat masa lalu yang terlibat kasus itu, misalnya kasus korupsi kah, kasus kriminal yang lain, ya, atau melanggar hak asasi manusia gitu kan, nggak ada catatan seperti itu. Gitu. Baik. Nah, kalau lihat di sini juga kan Bang Yos juga pernah memimpin BIN nih. Nah, dari sini jadi teringat Bang Yos, kira-kira dengan kepakaran Bang Yos di militer, pernah pegang BIN segala macam. Ini kalau melihat Pilpres 2024 dalam sudut pandang seorang ahli intelijen, ada nggak Bang Yos yang bisa di-share ke sahabat semua nih? Ya saya bukan ahlinya lah ya. Tapi saya memang hidup di intelijen itu lama, ya sekolah yang mengemban tugas itu. Jadi karena saya tidak dalam struktur di pemerintahan, tentu saja tidak punya perangkat-perangkat untuk bisa mendeteksi secara cermat ya. Namun kalau memperkirakan ya, artinya perkiraan intelijen itu saya bisa katakan sepertinya upaya kecurangan itu akan terus dilakukan gitu ya. Pada saat orang itu membawa kewenangan yang besar ya di dalam kekuasaannya, terus di sisi lain juga lagi kompetisi di dalam perebutan posisi RI 1 ini, tentu saja mau tidak mau dia akan dimanfaatkan itu gitu. Dan saya sangat berharap ya indikasi-indikasi yang ada itu segera harus ditinggalkan. Artinya jangan sampai terjadi. Kalau terjadi kecurangan, reaksi masyarakat itu akan keras lah bentuknya, dan itu akan jadi presiden yang tidak menguntungkan. Ya kita pernah mengalami hal seperti itu awal-awal reformasi kan. Ya jangan terulang lagi.
terjadi kerusuhan yang hebat lagi di seluruh negeri ini, saya kira itu sudah nggak zamannya lagi. Marilah kita ibaratnya sepak bola itu fair play lah, gitu, main urusan. Nah oleh karena itulah kita berkewajiban masyarakat ya, bukan yang terlibat sekarang langsung di tim masing-masing ya, tapi masyarakat secara luas juga harus ikut mengawasi, gitu. Nah ini diantaranya yang pernah saya sampaikan kepada para relawan, pada saksi-saksi yang sudah disiapkan, mereka harus waspada dan mereka harus mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk persiapan kalau terjadi sengketa nanti dibawa ke ranah hukum. Kan. Oleh karena itu di semua TPS yang mungkin jutaan jumlahnya TPS itu ya, seluruh Indonesia gitu, para saksi, relawan dan lain sebagainya itu harus mempunyai bukti. Pertama sekali kan di situ. Nah, C1. Iya kan, menurut satu itu kan jadwal itu. Nanti kan kalau naik ke kecamatan, ke lebih tinggi lagi ke kabupaten, kota sampai provinsi, akhirnya ke KPU sudah dimanipulasi. Itu kan pernah terjadi. Ini adalah guru terbaik gitu untuk tidak terjadi, maka dari awal kesehatan. Nah insya Allah semua hukum kita yang berwenang ngurusin kayak begini itu juga tidak memihak siapapun gitu kan. Tapi kalau itu setelah pencoblosan, kalau hari-hari ini Bang Yus kita lihat katanya ada beberapa baliho kalau dari kubu paslon ini itu baru sehari udah hilang, udah dirusak, tapi yang ini aman, gitu-gitu. Ya itu jelas itu kan, itu yang saya katakan indikasi-indikasinya kan seperti itu. Tiba-tiba ada ide debat Wapres ditiadakan, itu kan mensuat dari dalam kan, dari KPU sana kan. Akhirnya terjadi reaksi, terus akhirnya jadi kembali dilanjutkan, gitu kan. Nah itu yang saya sebut indikasi-indikasi tadi. Dan itu harus dihentikan karena rakyat kita sudah nggak bodoh lagi lah, udah pandai, mereka juga mempunyai alat-alat yang bisa jadikan bukti-bukti nanti dengan mudah dengan kemajuan teknologi yang ada ini kan begitu kan. Nah, artinya dengan segala itu Bang Yos sudah menentukan pilihan bersama dengan Partai Nasdem juga sekarang sebagai wakil Dewan Penasehat ya. di Timnas Amin. Saya yakin tentu pasti memiliki optimisme yang besar. Nah, pertanyaan saya barangkali Bang Yos di akhir ini, kira-kira optimisme ini kemenangan untuk Amin kira-kira seperti apa Bang Yos? Perkiraan Bang Yos, apakah 1 putaran atau 2 putaran atau persentasenya bagaimana? Yang pertama ya, saya itu sama sekali nggak percaya dengan survei. Okay. Ya, saya pernah berhubungan waktu saya pernah kan nyapres juga tahun 2007 tapi batal. Ya, 2009 ya. 2009. Karena tiba-tiba presiden tersebut dari 3% atau diganti 20% kan tahun 2009. Ya langsung kita dukung partai-partai kecil yang nggak ada jumlahnya tidak segitu. Nah, jadi kelihatan itu bisa dicek lewat respon masyarakat saat Amin ini berkunjung ke daerah-daerah, baik Anies maupun Muhaimin sadar ini kan, itu kan responnya masyarakat begitu dahsyat itu ya, baik waktu di Sulawesi, di Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, sehingga kita sangat optimis ya. Memang orang akan diam saja kan, tetapi kan mereka itu sudah ngerti lah mana yang sepatutnya dia pilih di antara 3 capres ini. Nah, barangkali closing statement Bang Yos buat siapa aja, buat Pak Anies, buat Gus Muhaimin, buat pendukungnya, buat siapa aja, silakan. Iya, yang pertama tentu KPU ya, KPU jalankan ketentuan-ketentuan ADAM mulai dari tahap awal ini sudah sampai akhir nanti benar-benar. Kalau terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dan itu kecurangan pasti akan menimbulkan reaksi dan itu sangat tidak menguntungkan. Nah, bagi kita sendiri internal Capres Amin ini kan kita perang dengan waktu sekarang. Iya. Sekarang udah Desember, sebentar lagi Januari, Februari 2 bulan lebih. Dan masih nanti kepotong juga minggu tenang gitu. Jadi kalau di dalam istilah militer itu time is victory gitu ya. Siapa yang bisa memanage waktu ini dengan baik ya itu yang akan keluar menang. Jadi
pandai-pandai lah, hari tinggal sedikit itu. Tidak harus semua titik kita datangi kan itu sesuatu yang mustahil kan. Tapi kita sudah mengarahkan selektif tempatnya dan dengan persiapan yang baik gitu sehingga rakyat yakin gitu bahwa memilih Amin itu tidaklah akan keliru gitu. Ada kekurangannya pasti semua orang, tetapi dialah yang terbaik saat ini menurut saya. Dan para relawan maupun para saksi-saksi yang sudah disiapkan itu benar-benar harus bekerja dengan baik, bahwa bukti-bukti yang akurat itu untuk jaga-jaga kalau kita dicurangi kita punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ini adalah hajatan besar 5 tahun sekali, begitu besar biaya kita keluarkan ya. Keringat juga begitu juga ya, baik yang nyapres timnya maupun siapa saja ya. Jadi jangan sampai mubazir ini semua kan, dengan berakhir dengan ricuh karena terjadi ketidakberesan di dalam mengelola pemilu ini gitu. Ayo kita berjuang dengan semangat tinggi. Memang kita tidak punya logistik seperti lawan-lawan kita ya, tetapi materi atau logistik bukan segalanya gitu. Semangat yang harus kita pelihara terus ya, dengan sekali lagi memanage waktu dengan baik yang sudah amat singkat ini. Selamat berjuang. Amin.